Terbongkar. Ternyata ini alasan Erika Carlina belum mau menerima DJ Panda di rumah sakit. Ya, kabar DJ Panda dan orang tuanya ditolak untuk menemui Erika Carlina dan anaknya di rumah sakit membuat netizen kabarnya merasa geram. Hal itu diungkapkan oleh sahabat DJ Panda yaitu Roy Sakti. Bahkan Roy sampai bertanya-tanya, benarkah Erika Carlina sampai sekejam itu seperti kata netizen? Karena itu, Roy Sakti pun membedah di balik alasan adanya kabar Erika menolak bertemu DJ Panda. Benarkah lantaran Erika memang tidak mau bertemu DJ Panda? Atau lebih karena Erika belum siap untuk bertemu dengan DJ Panda? Lantas, seperti apa respon DJ Brevi atas kabar DJ Panda dan orang tuanya ditolak bertemu Erika dan anaknya? Memang seperti apa kondisi Erika dan anaknya hingga kemarin sesuai keterangan DJ Brevi sampai-sampai Erika belum siap bertemu DJ Panda? Seperti apa wajah Andrew yang sudah berani dibuka ke publik oleh Erika? Benarkah memang mirip DJ Panda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan kabar DJ Panda ditolak untuk bertemu dengan Erika Carlina dan anaknya di rumah sakit. Terkait hal itu, sahabat DJ Panda, yaitu Roy Sakti pun angkat bicara. Menurutnya, DJ Panda datang ke rumah sakit untuk menjenguk anaknya Erika, namun muncul kabar bahwa DJ Panda ditolak. Lantas, dirinya pun bertanya, apakah Erika Carlina sekejam itu seperti yang dikatakan netizen? Menurutnya, ia terpaksa membuat video DJ Panda lagi karena banyak di DM oleh netizen yang notabene kebanyakan emak-emak untuk membantu DJ Panda agar bisa bertemu Erika dan anaknya. Netizen mengarahkan bahwa minta tolong DJ Brevi agar meminta Erika mau menemui DJ Panda dan anaknya. Anda datang ke rumah sakit untuk jenguk bayinya Erika dan dia ditolak. Apakah Erika kejam? Itu kata netizen. Aduh. Sorry guys ya, gua terpaksa masuk lagi karena ini ujung-ujungnya malah ini membuat kericuan baru lagi ya. Biasanya gue tuh bahas investasi bodong, finansial ya. Tiba-tiba ketika gue bahas Panda begini, ini banyak emak-emak yang DM gitu loh kan. Dan dari kemarin tuh gue itu nggak mau jawab, gue nggak mau terlibat di sini lagi. Lu tahu nggak yang ada di DM gue tuh apa aja? Kok tolongin Panda kok, biarkan dia ketemu. Telepon Brevi, suruh Erika ketemu. Memang cewek itu sukanya ngatur ya, di mana-mana itu sukanya ngatur gitu loh, teman-teman. Aduh. Dan kenapa gua harus bikin video ini? Karena mulai ada konten kreator yang mulai membalikkan fakta. Panda tidak boleh bertemu dengan anaknya. Erika kejam. Aduh, kalian tuh parah. Terkait DJ Panda yang belum bertemu Erika dan anaknya, menurutnya harus dibedakan antara tidak mau bertemu dengan belum siap bertemu. Roy mengatakan bahwa sebagai bentuk netizen menghargai kehidupan pribadi Erika dan DJ Panda, maka mereka tidak usah mengatur-atur hubungan mereka. Menurutnya, netizen harus paham bahwa solusinya cuma satu, yaitu soal waktu. Biarkan waktu yang menyelesaikan semua permasalahan mereka, alias tidak perlu diobok-obok. Menurutnya, DJ Panda sudah berinisiatif, itu sudah bagus. Untuk masalah ditolak bertemu dengan Erika dan anaknya, itu hal yang wajar karena mereka belum siap. Jadi masalahnya bukan tidak mau menemui DJ Panda, tapi karena belum siap.
Kawan-kawan, bedain tidak mau dan belum siap, teman-teman ya. Kita harus menghargai kehidupan pribadi mereka, gak usah ngatur-ngaturin hubungan mereka. Anda harus paham bahwa kadang solusinya itu cuma satu, yaitu waktu. Biarkan waktu yang menyelesaikan semua permasalahan ini. Anda kepingin cepat selesai, kepingin akur gitu kan? Sebenarnya kan Anda ini yang egois. Anda mau kehidupan mereka itu sesuai dengan keinginan Anda. Matamu, Cok. Gue bilang tuh, dipakai. Kita tahu bahwa Panda sudah berinisiatif. Oke, bagus. Masalah ditolak, ya wajarlah. Ya pasti belum siap teman-teman ya. Bukan nggak mau, belum siap, saya yakin begitu. Di sisi lain, ketika DJ Brevi ditemui, awak media usai DJ Panda dan orang tuanya mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Erika Karlina dan anaknya, tapi malah kehadiran mereka ditolak. DJ Brevi tampak enggan berkomentar mengenai kejadian tersebut. Namun, DJ Brevi menjelaskan bahwa pengunjung memang disortir terlebih dahulu oleh Erika dan keluarganya. Ada alasan di balik aksi Erika itu dilakukan, selain karena belum siap atau belum fit benar. DJ Brevi hanya menjelaskan tentang kondisi kesehatan Erika Karlina pasca melahirkan anaknya. Menurutnya, kondisi Erika dan bayinya baik-baik saja. Ia pun mengaku bayi Erika baru saja selesai screening dan dalam kondisi sehat-sehat semuanya. Ia pun berharap agar Erika dan anaknya bisa cepat-cepat pulang dari rumah sakit. Menurut kekasih Erika ini, kemungkinan besar nanti malam harusnya Erika Karlina sudah boleh pulang. Diungkapkan DJ Brevi, ASI Erika sudah lancar terkait dengan berat bayinya 2,8 kg dan panjangnya 48 cm. Terkait Erika juga mendapat surprise dari teman-temannya saat di rumah sakit. Hal itu menurutnya merupakan bentuk dukungan dari teman-teman yang datang. Tetapi mereka tidak banyak karena Erika Karlina juga tidak mau bertemu terlalu banyak orang lantaran moodnya yang masih mood swing. Diakui bahwa tamu yang mau besuk memang banyak disortir dan harus atas izin orang tua dan Erika Karlina sendiri. Jadi memang disortir juga karena mau gimana pun kalau ada yang mau datang pasti izin dulu ke orang tuanya sama Erika kan, ini boleh gak gitu. Jadi ada beberapa juga yang Erikanya, aduh ntar dulu deh akunya lagi gak ada tenaga buat ketemu orang gitu aja sih. Tapi kondisinya gimana sih kondisinya? Saya, setiap hari. Ngasih sendiri seperti apa sih Kak Erikanya asinya seperti apa? Gitu. Lancar. Udah mulai keluar juga. Ya pasti kalau sehari 2 hari habis lahiran kan susah keluar ya asinya. Tapi sekarang udah keluar kok, udah aman. Tapi kondisi Kak Erika sekarang gimana Kak? Udah aman, udah sehat. Bukan udah sehat sih, maksudnya baik-baik aja, nggak sakit. Lagi recovery sesar itu. Mas, terima kasih banyak. Mas kemarin ngasih kado dari ngasih kado dari kabar. Makasih ya. Soal kemarin Mas, beratnya berapa Mas? 2,8. Panjangnya 48 cm. Puji Tuhan baik, bayinya juga baru selesai screening, sehat-sehat semuanya juga udah dicek. Mudah-mudahan bisa cepat pulang dan juga kondisinya selalu baik, sehat. Belum tahu sih, cuman kemungkinan besar besok malam harusnya udah boleh pulang. Cuman tergantung gimana nanti di screening Erikanya sama bayinya. Sejauh ini masih baik-baik aja. Ya bentuk support aja dari teman-teman yang datang. Cuman nggak banyak sih, soalnya Erikanya juga nggak mau banyak ketemu orang. Kenapa tuh enggak? Lagi mood swing. Tapi kalau Kemarin sehat, juga puji Tuhan sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas. Thank you. Makasih ya. Di sisi lain, di akun sosial media artis Rachel V-nya tampak memposting dirinya tampak menjenguk Erika dan bayinya sembari membawakan sebungkus kado. Tiba di rumah sakit, Rachel tampak memeluk Erika Karlina. Tak hanya itu, ia tampak bahagia untuk pertama kalinya bisa melihat anak yang dilahirkan Erika. Dan Rachel V-nya pun nampak menggendong baby Andrew. Di media sosialnya, Rachel menuliskan kalimat seperti ini. Selamat menjadi ibu dan selamat datang ke dunia. I'm glad you have each other now. Always here for you. Always pray for you too. Tak hanya itu, Fadly Faisal juga tampak memposting di akun sosial media pribadinya tampak menjenguk Erika Karlina dan bayinya di rumah sakit.
Dari postingan di sosial medianya, Fadly tampak menggendong anak Erika. Pada postingan tersebut, Fadly menulis sebagai berikut, "Sehat-sehat ya kalian." Sementara itu, pasca melahirkan anak pertamanya, nampak di akun sosial media pribadinya, Erika Karlina memposting foto bertiga, dirinya, DJ Bravi, dan anaknya. Dalam foto tersebut terlihat putra pertamanya tengah digendong oleh DJ Bravi. Pada foto tersebut tampak bahwa Erika sudah berani menunjukkan muka anaknya ke publik. Pada foto tersebut, Erika juga menyematkan caption love. Sayang, good morning baby. Mengejutkan, pernyataan tegas Roy Sakti terkait alasan DJ Panda datang ke rumah sakit untuk menjenguk Erika dan anaknya, namun ditolak. Lantas, seperti apa pula pernyataan mengejutkan Denny Sumargo pasca menjenguk Erika Karlina melahirkan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Denny Sumargo selaku sahabat Erika Karlina kembali bicara pasca menjenguk Erika dan bayi yang dilahirkannya di rumah sakit. Menurut Denny Sumargo, keadaan Erika Karlina hingga kemarin baik-baik saja serta sudah pulih pasca operasi cesar. Sedangkan kondisi baby Andrew juga, menurut Denny Sumargo, juga sehat sekali, ganteng, serta pulih. Terkait wajah baby Andrew mirip siapa? Rupanya menurut Denny Sumargo, ia sangat mirip ibunya, Erika Karlina. Di sisi lain, terkait permasalahan Erika Karlina dan DJ Panda kini, menurut Denny Sumargo, solusi sudah ia berikan ketika podcastnya. Terkait komentar-komentar netizen yang membela satu pihak tapi menghujat pihak yang lain, menurutnya dua-duanya dianggap salah. Denny Sumargo tegaskan bahwa kesalahan Erika dan DJ Panda bukan hal yang normal dan harus dinormalisasikan. Tapi kita sebagai individu juga harus punya rasa empati, di mana kita melihat bagaimana orang itu memperbaiki kesalahannya dan harus diberikan kesempatan. Karena setiap orang punya kesempatan kedua. Temen gue keadaannya baik kemarin, kondisinya sudah pulih lah dari selesai operasi, terus ngelihat anaknya juga, terus juga say hi kepada keluarganya sama pasangannya juga dan keluarganya. All good sih, babynya sehat banget, babynya ganteng, putih, itu yang gue lihat. Dan mungkin lebih detailnya langsung ke orang tuanya ya, karena gue nggak mau detailin tingginya apa walaupun gue tahu segala macam. Cuman pasti kalian penasaran mirip siapanya kan? Patilan koko? Ya mirip ibunya lah pasti. Solusi udah gue kasih dari podcast gue sama sosial media gue udah sampaikan. Nggak usah diperpanjang di sosial media dengan komentar-komentar netizen yang membela satu pihak tapi menghujat yang satu bela yang ini, hujat yang ini. Gini loh, poinnya kan udah jelas, saya udah ngomong, saya nggak perlu ulang-ulang lagi ya, ini terakhir ya.
Dua-dua tuh pasti kita anggap salah. Oke? Dan ini bukan hal yang harus kita normalisasi. Tapi kita sebagai individu juga harus punya empati, di mana kita melihat bagaimana orang itu, bagaimana dia memperbaiki apa yang salah, dan kita harus memberikan dia kesempatan. Kecuali kesempatan itu tidak diberikan kepada mereka, sudah diberikan kepada mereka, tapi mereka tidak menggunakan itu. Karena setiap orang tuh punya second chance. Denny Sumargo juga menimbang soal aksi boykot kepada DJ Panda. Menurutnya, sikap yang adil jika aksi boykot diberikan kepada keduanya, bukan kepada satu orang saja. Jika hendak ditolong pun, Denny Sumargo menyarankan agar menolong kedua-duanya. Jika hanya salah satu yang diboykot atau ditolong, maka menurut Denny Sumargo tindakan itu dinilainya pilih kasih. Selain itu, Denny juga menegaskan bahwa keduanya, yaitu Erika dan DJ Panda, pernah berbuat kesalahan, maka mereka diharapkan belajar dari kesalahan tersebut untuk memperbaiki diri agar kelak bisa menjadi contoh. Langkah tersebut menurut Denny Sumargo merupakan sikap belajar untuk dewasa. Terkait ucapan selamat Denny Sumargo kepada Erika di sosial media di mana dibanjiri hujatan dari netizen, Denny Sumargo mengaku sudah biasa dinyirin netizen dan ia akan telan saja. Menyerukan boykot, ya fairnya boykot dua-dua. Ya. Kalau pengen nolong ya tolong dua-dua gitu. Jangan pilih-pilih kasih. Karena saya tahu kan pasti di dalam dunia sosial media selalu orang pengen ada yang dimenangkan gitu. Nah kalau gue nggak ada di poin itu, poin gue adalah ini manusia, mereka pernah bikin salah, kita juga pernah bikin salah. Mereka harus belajar untuk memperbaiki diri supaya bisa menjadi contoh. Karena kita pun juga seperti itu kan, itu namanya belajar dewasa. Cukup saya untuk bagian itu ya. Kalau ditanya lebih jauh saya nggak mau karena saya nggak mau melebar ke kemana-mana dan saya juga tidak pengen hadir di sini sebagai hero atau apa gitu, nggak ada, saya nggak ada urusan ke sana. Nggak apa-apa sih, gue udah biasa dinyinyirin ya. Ya udah gue telan aja gitu, gue nggak mau terlalu bereaksi juga. Ya menurut gue orang bebas kasih pendapat gitu dan dijelaskan, yang penting sudah dijelaskan, nggak usah diulang-ulang. Mau paham atau enggak ya kembali ke masing-masing. Bertumbuh dewasa. Ya. Ya maksudnya bagus lah kalau orang tuh bikin sesuatu yang kurang bagus, dia belajar perbaiki kan bagus. Kita support lah. Kita sebagai manusia tuh harus support orang mau menjadi lebih baik gitu. Mengejutkan, pernyataan Denny Sumargo setelah menjenguk Erika Karlina pasca melahirkan. Lantas, seperti apa pula postingan ucapan DJ Panda pada foto tangan Erika Karlina digenggam oleh tangan anaknya di media sosial? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Heboh kabar kelahiran anak pertama Erika Karlina yang diakui ayah biologisnya adalah DJ Panda pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 sampai juga di telinga DJ Panda. Tampaknya ia mengetahuinya dari postingan Erika atau DJ Bravi di sosial media. DJ Panda lalu memposting ucapan selamat datang kepada anak pertamanya itu di akun sosial media pribadinya pada foto yang diposting Erika Karlina sebelumnya dengan gambar jari kelingkingnya digenggam baby Andrew. Selamat datang ke dunia, Andrew Raksinil. Kehadiranmu adalah bukti bahwa cinta Tuhan tak pernah kehabisan cara untuk mengejutkan dunia dengan keajaiban. Semoga tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, penuh kasih, dan kelak jadi pribadi yang membawa terang bagi sekelilingnya. Semoga Tuhan limpahkan kesehatan, kekuatan, dan ketenangan dalam setiap langkah Erika Karlina merawat titipan terindah ini.
Semoga cinta di rumahmu selalu cukup untuk membesarkan Andrew dengan bahagia, iman, dan harapan yang tak pernah padam. Postingan DJ Panda tersebut lalu dikomentari oleh akun Denny Sumargo yang seakan berharap bahwa DJ Panda ke depan menjadi sosok pria yang lebih dewasa dan bijaksana dengan menulis "Panda yang bertumbuh dewasa". Tanggapan Denny Sumargo seakan berharap bahwa kelahiran anak pertamanya buah cinta di luar nikah dengan Erika Karlina diharapkan menjadi pembelajaran bagi DJ Panda ke depan agar menjadi bukan sekedar pria yang matang, tapi juga bijaksana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.